No, he's not gonna do this again. Calling back to Candace. Show him on. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mayor of Kingstown. Dan sekarang kita masuk ke episode 7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Sam mulai bertugas di penjara wanita. Banyak napi genit yang menggodanya. Miriam mengingatkan napi wanita sama berbahayanya seperti napi laki-laki. Jangan pernah melakukan kontak mata dengan mereka, katanya. Seperti biasanya, Miriam mengisi materi tentang sejarah perbudakan dan isu rasisme yang sangat kental di Amerika sejak ratusan tahun yang lalu. Kesempatan itu dimanfaatkan napi wanita ini untuk melihat Sam dengan cermin kecilnya. Mike berkumpul dengan kepala polisi dan agen FBI untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap dua agen itu. Agen FBI pengkhianat itu diketahui bernama Pete Hastings. Untuk penyelidikan, Mike menyerahkan ponselnya kepada mereka. Hey, it's me. If a federal agent comes to us and we want it, he'll contact you. Di luar kantor, Mike dan Kyle paham serangan ini terkait dengan uang yang mereka gali sebelumnya. Mike meminta Kyle menjauhkan polisi dari pengawasan terhadap dirinya karena dia tidak mau diekori. Akibat ruangannya disegel, Mike menyuruh Rebecca untuk mencari kantor baru. Selain itu, dia menukar mobilnya dengan milik Rebecca untuk menghindari penyadapan. Mike lalu menemui Bunny. Bisa-bisanya dia mencelanya karena menggunakan mobil ungu. Bunny menyebut Milo sebagai bajingan Slavia yang benar-benar gila. Mike meminta waktu untuk memperbaiki masalahnya sebelum kembali menyelesaikan masalah di penjara. Problems, Mike. Mike lalu datang ke penjara untuk menemui Milo ditemani si Powell. Tapi sebelum itu, dia harus meninggalkan barang-barang berharganya termasuk dasi yang dikhawatirkan digunakan untuk mencekik. The laces don't worry me. Sit back. One tie. One black belt. Interview 5. Walk in front of me. See, hit the red button on the wall or knock twice. Salah satu pemeran film Game of Thrones ini tampak santuy. Meskipun jelas dia pelakunya, tapi yang dilakukan Milo sangat bersih karena tidak ada bukti yang langsung mengaitkan dirinya dengan pembunuhan ini. Milo begitu yakin Iris tidak akan berhasil mereka temukan. Milo harus tahu banyak aparat yang membuntuti pergerakannya. Dia menyebut bantuan ini bukan untuknya, tapi untuk Mike. Mike ditugaskan untuk menemukan sesuatu, dan orang-orang yang mengikutinya akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kisi-kisinya itu berada dalam sebuah kotak yang luarnya terbuat dari logam. Sedangkan untuk Iris, dia harus melupakannya karena Iris sudah pergi kembali ke kerjaannya yang lama. Mike lalu bertanya bagaimana dengan 30 agen FBI yang mengikutinya. Milo menjawab bahwa mereka bersamanya. Ternyata Iris disekap oleh Joseph, termasuk agen FBI pengkhianat ini. Dia dilarang minum untuk menghindari tes darah dan urin. Rencananya dia akan dipukuli untuk membuat skenario palsu. Tapi ternyata Joseph langsung membunuhnya. So I get a tap on it. Ternyata Iris dihadiahkan kepada si Duke dan kelompok gangsternya untuk jadi mangsa mereka. Keep. Sam mendapat arahan dari para seniornya agar jangan sampai tergoda oleh para tahanan wanita itu. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menggodanya, sekaligus mencari kesempatan untuk mendapatkan perhatiannya. Tipsnya, ikuti buku panduan dan jadilah robot tanpa perasaan. Saat petugas menutup satu persatu pintu sel, salah seorang tahanan kedapatan menggunakan ponsel dan saat itu juga langsung dirampas. Benar saja, napi di kamar A17 terlihat memakai pakaian seksoi untuk menggoda Sam. Kyle mengunjungi Mike yang sedang santuy di kabinnya. Dia memberitahu tuntutan Milo untuk menemukan sebuah logam. Kyle khawatir ini jebakan untuknya di saat agen FBI selalu mengawasinya. Bisa saja Mike memberitahu FBI karena sebagai informan bayarannya dia bisa mendapatkan tip dari informasi penting ini. Meskipun jalannya kotor dan berliku tajam, kedua bersaudara ini sebenarnya memiliki tujuan mulia untuk menyelamatkan anak-anak muda masa depan. Shaw seorang diri menyaksikan eksekusi mati terhadap James Parker yang telah menculik dan membunuh putrinya.
Tidak ada penyesalan dari pembunuh ini hingga malaikat maut melalui jarum suntik mencabut nyawanya. Itu berarti Mike berhasil memainkan perannya untuk segera mengeksekusi mati James Parker. Hidup Iris semakin hancur setelah Milo menempatkannya dengan para gangster ini. Seluruh tahanan yang di lockdown berdiri menghadap dinding tidak mau mengambil makanan yang dibagikan tim Weaver. Ini artinya mereka semua menyatakan mogok massal. Code 20, B block. All of them. They are clearly making a statement. Menurut Ed, biarkan saja mereka seperti itu sampai mereka menyerah. Tapi kepala penjara tidak setuju karena ini bukan Teluk Guantanamo. Dia berencana untuk menghubungi biro penjara yang diisi oleh para politisi. Ed langsung emosi tidak setuju dengan hal ini. Kepala penjara akhirnya memanggil ketua gangster dari tiap kelompok. Dan salah satunya adalah Carlos dan Daryl yang pernah dipukuli hingga dijebloskan ke dalam sel isolasi. Ed mengancamnya untuk tidak bicara macam-macam, jika tidak dia berjanji akan membunuhnya. Saat berkumpul dengan 4 ketua gangster di penjara ini, Daryl mengatakan, sesungguhnya masalah terbesar di penjara ini bukanlah permusuhan antar geng tahanan, tapi dengan gengnya para penjaga. Mereka sadar penjara ini menjadi lahan bisnis bagi mereka. Tatapan Daryl ditujukan kepada Ed. Daryl hanya meminta waktu lebih lama di halaman agar kami tidak saling bertengkar satu sama lain termasuk makanan yang layak. Kepala penjara lalu bertanya, untuk apa kesepakatan ini ditukar? Daryl menjawab, karena sudah menghabisi seorang bedebah, sampah, dan pembunuh anak milikmu. Kepala penjara sepertinya tidak tahu tentang pembunuhan yang dilakukan tahanan kepada si Kenny yang telah membunuh anak tirinya. Karena itu, seluruh narapidana ini meminta imbalannya. Daryl memegang janjinya tidak akan terjadi lagi kerusuhan. Dan akhirnya penerapan lockdown dicabut kembali. If I shove a shank through your fucking skull. Petugas kebersihan menemukan mayat di dalam truk sampah dan ternyata itu adalah agen FBI si Pete yang telah berkhianat. Shit, fuck that noise. Take the whole... Yeah, that's up. Karena kematiannya ini, mereka belum yakin apakah dia terlibat atau tidak. Menurut Mike, jika tidak terlibat, seharusnya dia ditembak saja di tempat seperti 2 agen lainnya. Kyle memberikan radionya karena Mike akan berangkat seorang diri untuk menemukan logam yang dimaksud oleh Milo. 30 agen FBI itu sepertinya tidak akan mengikutinya karena sekarang mereka berdatangan ke lokasi ini. Kembali ke hutan, Mike melihat situasi dulu, khawatir adanya jebakan. Di kabinnya itu, dia melihat kembali si beruang yang sedang mencari makanan. Sebuah gambaran, binatang terkuat ini pun tetap saja membutuhkan bantuan untuk mengisi perutnya. Di malam hari, Sam kembali melihat pemandangan menakjubkan dari tahanan sel A17. Padahal diam-diam mereka memotretnya. Keesokan paginya, Mike kembali ke lokasi dengan membawa sekop dan alat detektor logam. Setelah dilakukan pencarian, alat tersebut mendeteksi adanya logam di bawah tanah. Mike kemudian menggalinya, tapi sepertinya benda itu cukup besar. Yang menjadi pertanyaan, benda apakah itu? Film pun berlanjut ke episode 8. Singkat cerita, Mike memanggil tim kepolisian setelah digali, ternyata itu sebuah bis sekolah. Mike dan mendiang kakak mereka, Mitch, diakuinya sama sekali tidak tahu dengan hal ini. Ian kemudian memecahkan kaca depannya yang menimbulkan bau menyengat. Do it. Alright, I'm gonna break it. Fuck this. You got any smokes? Mereka gunakan potongan utbray untuk menutupi lubang hidungnya. Ternyata di dalamnya ditemukan 26 mayat yang telah membusuk. I count 26. You count 20? Pertanyaannya, apakah Milo yang membunuh mereka semua, ataukah dia hanya mendapatkan informasi lokasi ini dari psikoplog sebenarnya?
Ternyata mereka semua adalah korban dari psikopat pembunuh berantai James Parker yang beberapa hari sebelumnya telah dieksekusi mati. Lalu, apa peranan Milo dalam kasus ini? Karena Mike bisa terseret juga, itu karena tanah ini miliknya. Evelyn mendesak Mike untuk mencari tahu mengapa Milo yang menugaskan Mike untuk menemukan lokasi ini. Gambarannya jelas, Mike dijadikan kambing hitamnya oleh si Milo. Mike langsung bertindak dengan menyeret si Powell. Find the case. Like the metal case, right? Yeah, I found it. Powell sendiri terkejut dengan penemuan mayat-mayat itu. Si botak ini ternyata pengacaranya Milo. Yang dia tahu, Milo bisa dibebaskan dengan 14 juta dolar sebagai uang jaminannya. Dan uang itu yang seharusnya ditemukan Mike di lokasi tanahnya. Mike tidak mengerti karena saat ini hal itu tidak mungkin dilakukan dengan 50 polisi dan mungkin satelit yang terus mengawasi propertinya itu. Justru, Milo akan dituduh melakukan pembunuhan besar-besaran dengan bukti 26 mayat tadi ditambah pembunuhan 3 agen FBI. Dan Mike kini harus terseret ke dalamnya. Menurut Powell, itu tidak mungkin karena telah 9 tahun Milo berada di sel isolasi. Dan bagaimana mungkin dia dikaitkan dengan pembunuhan ini? Tak hanya itu, dalam seminggu, Milo hanya diperbolehkan melakukan panggilan telepon dan itu pun direkam. Meskipun polisi tidak punya bukti, tapi faktanya Milo pernah melakukan video call kepada Mike. Sebelum pergi, Mike mengancam akan mengejarnya kecuali Paul mencari tahu rencana apa yang dilakukan Milo sebetulnya terhadap dirinya. Rebecca menunjukkan kantor baru kepada Mike yang ternyata berada di seberang kantor lamanya. Ini artinya Mike tidak bisa lari dari masalahnya. In 3 months. Try to get away. Lalu Ed memberitahu Mike kondisi terkini di dalam penjara setelah kepala penjara mencabut lockdown-nya. Situasinya memang kondusif, tidak ada keributan antara gangster, tapi karena itulah dia menilai mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap petugas. Ed meminta Mike untuk mencari informasi apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Right? Bisa kita tebak tujuan Mike adalah Bunny karena dialah telinga di dalam penjara dari pihak napi. Tidak ada informasi apapun selain kedamaian yang tercipta berkat Mike. In the jungle. I gotta go save somebody else's day now. Tapi saat Mike pergi, raut wajah Bunny 180 derajat berubah menjadi kejam, menyiratkan sesuatu. Ketika di mobilnya, Mike dihubungi Duke untuk datang ke gubuk cintanya yang jaraknya lumayan jauh. Setelah habis-habisan diperkaos, Duke menyuruh anak buahnya untuk menjual Iris. Sam mengantar tahanan wanita ini ke ruang medis karena menderita sakit lambung. Dan ketika melewati tangga, ternyata wanita ini malah mengajak Sam untuk celepot. Duke menjual Iris kepada kelompok gangster kulit hitam. She fuck. See, we put this bitch on a corner. Some little. Saat mereka pergi, ternyata Mike baru saja tiba di markasnya Duke, namun dia tidak melihatnya. Throw Big Bird. Surviving this long, Jesus. Tiba-tiba, Duke mencekik Mike, namun dia tidak menduga Mike menodongkan pistolnya. Ternyata saat di penjara, mereka berdua adalah satu kelompok. Keduanya terlibat perselisihan karena punya kepentingan masing-masing tentang penjara. Duke menuduh Mike seenaknya memperlakukan anggotanya di sana. Padahal seharusnya Duke berterima kasih karena dia telah melindunginya. Tak diduga, leher Sam langsung ditikam berkali-kali hingga saat itu juga dia pun tewas. Untuk menipu petugas lain, tahanan ini membuat skenario seakan diperkaos oleh Sam. Saat di dalam perjalanan membawa Iris, kelompok gangster ini dibantai oleh kelompoknya Bunny. Fucking no, but we gotta get the fuck. Tak lama kemudian, Bunny menghubungi Mike untuk segera datang ke tempatnya karena wanita ini mengaku miliknya. Ternyata, Bunny pasti tahu jika ada informasi penjualan manusia antara sesama geng. FYI, kelompok gangster kulit hitam di Kingston ini bernama Creed, sedangkan kelompoknya Duke disebut Peckerwood. From the Peckerwood. Somebody else telling them I ain't heard about it. You wanna come with me? Was if he needed. I got something for him too. Hey, Mike. Kembali ke markasnya, Mike langsung menembak mati Duke tepat di kepalanya. No. Setelah itu giliran si Big Bird dan beberapa anggotanya yang berada di dalam rumah.
Makanya, jangan pernah main-main dengan mantan narapidana ini. Gonna be alright. Serangan balasan dari para tahanan berlanjut. Kali ini sasarannya adalah tim Weaver. Di saat mereka antri, pisau itu berganti tangan dan akhirnya tim terjatuh setelah mendapat tusukan dari si Daryl. Mike membawa Iris ke dalam hutan untuk mengeluarkan alat pelacak yang ditanam di perutnya. Sick fuck. Stopping by because you're screaming, okay? Setelah itu, Mike membawanya pergi. Selama perjalanan, Iris curhat tentang kisah hidupnya yang belum sama sekali merasakan cinta sejati. Tidak ada kepercayaan dalam dirinya karena hidupnya sudah hancur sejak awal. Saat mendekati ke arah kabinnya, panggilan telepon ke ponsel Mike tiba-tiba terputus karena tidak ada jaringan seluler sama sekali bagaikan sihir. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.